Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berjumpa lagi bersama saya Isma Rostiana, PGMI IAINU Kebumen. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi kepramukaan. Kakak semua dan adik-adik yang selalu semangat dan berbahagia, selalu kobarkan semangat kepramukaan kita agar kita menjadi pramuka yang sejati, yang mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu semboyan kita. Pengertian pramuka. Pramuka adalah semua anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pandega. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Adapun tingkatan anggota Gerakan Pramuka adalah terdiri dari siaga usia 7-10 tahun, penggalang usia 11-15 tahun, penegak usia 16-20 tahun, dan pandega usia 21-25 tahun. Sedangkan pengertian Gerakan Pramuka Indonesia adalah suatu organisasi pendidikan non-formal yang menjadi wadah dalam melaksanakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan di dalam terbuka, di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, menarik, sehat, terarah, sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Pengertian pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah penggolongan sebutan bagi anggota pramuka yang sudah berusia 11 tahun sampai 15 tahun. Seorang pramuka resmi menjadi penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun, juga telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat rakit, serta mengucapkan Trisatya dalam upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Meskipun sudah berusia 11 tahun, tetapi belum menyelesaikan SKU penggalang rakit, maka pramuka itu disebut sebagai tamu penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri dari janji atau satya, kemudian dan ketentuan moral atau dharma. Janji penggalang disebut Trisatya, sedangkan ketentuan moralnya dinamakan dengan Dasa Dharma. Trisatya terdiri dari 3 butir janji, sedangkan Dasa Dharma memuat 10 butir sikap yang kesemuanya wajib ditepati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi Trisatya dan Dasa Dharma untuk pramuka penggalang yaitu sebagai berikut. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6.
rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu butir dari Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya, pengorganisasian pramuka penggalang. Sebagaimana golongan peserta didik pramuka lainnya, pada setiap kegiatannya pramuka penggalang diorganisasikan dalam kelompok atau satuan secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan metode kepramukaan yang salah satunya dilaksanakan dengan metode kegiatan kelompok, bekerja sama, serta berkompetisi. Satuan terkecil pramuka penggalang disebut dengan regu, yang terdiri dari 5-10 anggota. Regu putra biasanya dinamai dengan memakai nama-nama hewan atau alat-alat yang berguna, seperti regu Raja Wali, regu harimau, atau regu traktor. Sedangkan regu putri dinamai dengan nama tumbuhan atau bunga, semisal regu melati, regu kenanga, atau regu mawar. Setiap regu dipimpin pada pemimpin regu yang disingkat dengan pinru, pemimpin regu, dan dibantu oleh wakil yang dinamai wakil pemimpin regu atau disingkat wapinru. Pinru memiliki hak dan kewajiban antara lain membantu pembina dalam melatih anggota regunya, merencanakan segala kegiatan bagi regunya, memilih pemimpin regu, menjadi anggota dewan penggalang, serta memilih pemimpin regu utama atau pratama. Dalam kegiatannya, pasukan dibimbing pada seorang pembina penggalang dengan dibantu oleh 2 pembantu pembina. Berbeda dengan siaga. Pembina dan pembantu pembina penggalang yang dipanggil dengan sebutan kakak, baik untuk putra maupun putri. Pada pasukan juga dibentuk Dewan Pasukan Penggalang atau Dewan Penggalang. Kemudian pramuka siaga. Pada tiap kelompok pramuka memiliki masing-masing kode kehormatan yang menjadi materi pramuka wajib bagi pramuka siaga. Materi tersebut yaitu berupa kode kehormatan yang meliputi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Bunyi kode kehormatan Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji dan bersungguh-sungguh: 1. Melaksanakan kewajibanku pada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat keyakinan. Dwi Dharma. Siaga berbakti pada ayah dan ibu. Siaga berani dan tidak putus asa. Itu adalah butir kode kehormatan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Adapun jumlah dari materi pramuka siaga itu terbagi ada beberapa area. Di sini contohnya area pengembangan sosial. Sedangkan pramuka siaga itu ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Selanjutnya, pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan sebuah golongan sesudah pramuka penggalang. Disebut pramuka penegak dikarenakan menyesuaikan dengan kiasan pada masa penegak kemerdekaan bangsa Indonesia. Materi pramuka dasar
harus dihafal juga oleh penegak, dan Pandega sendiri sama halnya dengan penggalang, yakni Trisatya dan Dasa Dharma. Yang terakhir yaitu Pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Pramuka Pandega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Pembina pramuka Pandega dilakukan mulai dari tingkat gugus depan dalam satuan yang disebut Racana, dan di tingkat kuartir dapat mengikuti satuan karya dan dewan kerja. Kiranya cukup itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.